Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with me, Bu Windy. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke lesson 4, yaitu pembelajaran keempat dengan tema yang baru, in the garden. Garden itu artinya adalah kebun, tapi bisa juga berarti taman. Jadi tema ini bermakna di taman atau di kebun dengan judul There are some flowers in the garden. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mendescribe a garden. Artinya adalah kita mau belajar menggunakan kalimat bagaimana menjelaskan apa saja sih benda-benda yang ada di dalam kebun. Di kebun belakang rumah tetangga Bu Windy tumbuh setangkai bunga mawar. Kita sebut setangkai bunga mawar tersebut dalam bahasa Inggris yaitu a rose. A rose, e-nya di situ atau a itu berarti adalah sebuah atau setangkai. Rose adalah mawar. Jadi a rose artinya setangkai bunga mawar. Ingat, setangkai atau sebuah berarti dia hanya satu saja, satu tangkai atau satu buah. Bu Windy juga melihat sebuah buah mangga. Bu Windy menyebutnya a mango. Adalah sebuah, yaitu satu buah, dan mango adalah mangga. A mango, sebuah buah mangga. Kemudian ada an apple, artinya adalah sebuah apel atau satu buah apel. Kita di sini menggunakan an bukan karena apel diawali dengan huruf vokal A. Jadi semua benda yang diawali dengan huruf vokal yaitu A atau I atau U atau E atau O, jika satu buah maka menggunakan N bukan A. Sedangkan jika nama benda yang diawali dengan huruf konsonan atau huruf selain vokal A, I, U, E, O, maka jika satu buah selalu diawali dengan kata e. Contohnya adalah a watermelon, artinya adalah sebuah semangka. Kita menggunakan bukan en karena watermelon diawali dengan huruf W. Kemudian ada a cat atau seekor kucing dan a boy, artinya adalah seorang anak laki-laki. Di kebun kita biasa melihat pot. Jika potnya berjumlah satu buah, maka kita menyebutnya a pot. Kita menggunakan untuk pot karena pot diawali dengan huruf konsonan yaitu P. Dan penggunaan kalimat bahasa Inggrisnya adalah there is a pot in the garden. Kita gunakan there is di situ untuk menunjukkan bahwa benda yang kita bicarakan hanya berjumlah satu buah. Lalu bagaimana bila kita melihat ada pot lebih daripada satu di kebun? Maka e-nya di depan pot dihilangkan, kemudian diganti dengan satu huruf S di belakang pot. Jadi kalimat bahasa Inggrisnya adalah there are some pots in the garden. Some itu artinya adalah beberapa. Di sana ada beberapa pot di garden, di kebun. Pots-nya pakai S artinya adalah potnya lebih daripada satu jumlahnya. Benda yang biasa kita lihat di kebun juga adalah a watering can.
sebuah penyiram tanaman. Penggunaan kalimat bahasa Inggrisnya adalah There is a watering can in the garden. Di sana ada sebuah penyiram tanaman di kebun. Kita menggunakan there is untuk menunjuk benda-benda yang jumlahnya hanya satu. Jadi, there is akan selalu bertemu dengan benda yang di depannya terdapat huruf E-nya. A watering can, a pot, a rose, a mango, dan benda-benda lainnya yang tentu saja jumlahnya hanya satu. Ingat, there is digunakan untuk menunjuk ke benda yang jumlahnya hanya satu. Benda berikutnya adalah a broom, sebuah sapu. Kalimat bahasa Inggrisnya There is a broom in the garden. Lalu bagaimana jika sapu yang ada di kebunnya lebih daripada satu? Misalnya ada 3. Maka a broom tadi E-nya dihapus, kemudian di belakang tulisan broomnya diberi huruf S. Jadi membacanya brooms. Nah, itu berarti sapunya ada lebih daripada 1 buah. Kalimat bahasa Inggrisnya There are some brooms in the garden. Kita menggunakan there are untuk menunjuk benda yang jumlahnya lebih daripada 1. Kemudian kita menggunakan some sebelum bendanya karena some itu artinya adalah beberapa. There are some brooms in the garden. Di sana ada beberapa sapu di kebun. There are some watering cans in the garden. Watering cans-nya, can-nya dikasih S ya. Berarti alat penyiram tanamannya ada jumlahnya lebih daripada 1. There are some watering cans in the garden. Artinya ada beberapa alat penyiram tanaman di kebun. Kemudian juga there is a trowel in the garden. Di sana ada sebuah sekop di kebun. Dan ketika sekopnya lebih daripada 1, trowels, maka kalimat bahasa Inggrisnya adalah There are some trowels in the garden. Ada beberapa sekop di kebun. Di kebun kita juga bisa melihat daun-daun. Jika 1 daun kita menyebutnya a leaf. Kalimatnya there is a leaf in the garden. Dan jika daunnya banyak, leaves, there are some leaves in the garden. Look, there is a sunflower in the garden. Lihat, di kebun ada setangkai bunga matahari. Look, there are some sunflowers in the garden. There are some seeds in the garden. Oh ya, seeds di sini juga bisa benih-benih ya. Itu biji-biji yang sudah tumbuh, daun-daun kecilnya itu seperti di gambar, itu juga namanya adalah seeds. Terus kalau benihnya cuma 1 biji, bagaimana Bu? Misalnya 1 biji kacang merah, ya kita sebutnya a seed. Dikasih e di depan seednya, kemudian tidak diberi huruf S di belakang kata seed.
Dan benda yang pastinya ada di kebun yaitu soil, yaitu tanah. There are some soil in the garden. Kesimpulan pelajaran hari ini, an dan artinya adalah seorang, sebuah, setangkai, dan seekor. En dan menunjukkan jumlah dari suatu benda tersebut adalah tunggal atau satu. Kita menggunakan an, misalnya an apple, an orange, an umbrella. An digunakan untuk benda yang berawalan huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Sedangkan digunakan untuk benda yang diawali dengan huruf konsonan. Misalnya, a rose. Untuk mendeskripsikan benda-benda tersebut atau menceritakan tentang benda-benda tersebut, kita bisa menggunakan there is and there are. Kita gunakan there is untuk benda-benda yang jumlahnya hanya satu. Misalnya, there is a watering can, there is a pot, there is a rose, and there is a mango. Bisa juga there is an apple, there is an umbrella, there is an orange. Dan untuk benda-benda yang jumlahnya lebih daripada satu, kita menggunakan there are. Misalnya, there are some sunflowers. Ada S-nya di belakang ya. There are some seeds. There are some leaves. There are some mangoes. Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Semangat belajarnya ya nak di rumah. Kerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.